Sesunda apa sih Bunga sebenarnya? Sesunda apa aku ya? Gak tahu ya. Seperti ini nih, muka seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa saya kontrol. Itu muka jadi Sunda itu gitu ya? muka-muka ibu-ibu, tau gak sih? Kayak misalkan, Uce apa tuh? Nah kan gitu kan mukanya. Uce tahu nggak kalau misalkan itu si bapak Eta tuh nah gitu. Jadi raut-rautnya itu hanya orang Sunda yang mampu. betul. Kadang tuh ada yang bilang, Bunga teh ini teh ngikutin Syahrini apa gimana? Enggak ada, memang kita semuanya orang Sunda seperti ini. Ada namanya Alfredo Fernando, sahabat saya sampai sekarang. Kita lagi pulang. Set, kita cari nih, Edo mana ya gitu kan, karena kita selalu ngumpul gitulah, aku Edo dan Ajis namanya, sama Anggis juga. Cari Edo, ternyata dia ada di ruang laundry room. Hah? Ada laundry room gitu, ada buat nyuci baju, terus ada teralis apa sih, balkon. Balkon. Dia lagi duduk keluar ngarahnya. Kayak gini. Nongkrong keluar begini. Iya, di atas pegangan balkonnya itu. Gue kayak Edo, Edo, are you okay? Tapi ada sahabat aku tuh bilang gini, Bung, mimpi itu tuh nggak akan pernah hilang, tapi dia bakal tidur dan suatu saat mimpi lu bakal bangun lagi saat lo udah dalam kondisi menyesal gitu loh intinya. Kira kayak, udahlah fuck it, sorry, udahlah just do it. Hey yo, Insertizen, what's up? Welcome back to I Talk with me, Oki Alparesi. Ya pastinya I Talk selalu menyajikan berita-berita, bintang tamu yang keren, kece, viral, dan pokoknya semuanya yang paling mantap lah pokoknya. Nah, hari ini kita akan kedatangan satu orang bintang tamu yang terkenal sebagai penyanyi, tapi samping-sampingannya dia juga suka ngonten di sosial media yang bikin bahasa-bahasa unik. Ya udahlah, daripada penasaran langsung aja ini ya, Bunga Reza. Itu aku present harus Reza, harus gitu. R-nya harus Reza ya. Tebal. Reza, apa kabar Bunga Reza? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini jauh-jauh datang dari Cimahi ke sini untuk apa ya, bisa sharing-sharing bersama Insertizen di rumah pastinya. Nah, Bunga, ini kan kamu besar dan tumbuh, ini memang dari dulu pengen jadi penyanyi. Kan kamu Bunga yang tumbuh berarti ya? Iya, betul. Kamu dulu tuh pengen awalnya jadi penyanyi atau content creator sebenarnya? Sebenarnya saya dulu nggak tahu mau jadi apa. Sama seperti saya juga bingung mau jadi apa. Kadang saya mau jadi batu, kadang saya mau jadi apapun. Sebenarnya semua yang terjadi di hidup saya itu kepleset, Pak. Gitu, ikut ajang kepleset. Maksudnya nggak sengaja, kadang tuh semua tidak sengaja ikut. Kuliah tidak sengaja daftar keterima. Ngonten tiba-tiba viral dengan tidak jelasnya itu ya konteksnya. Ya gitu deh. Apa aja deh sekarang saya. Berarti memang nggak direncanakan gitu ya kesuksesan ini di sosial media. Tapi kalau misal kita nilik balik lagi, sebenarnya kamu nih tumbuh di background keluarga yang seperti apa? Apakah memang di dunia entertainment juga atau gimana? Kalau kebetulan mama sama papa tuh dua-duanya musisi. Mama tuh penyanyi dangdut, sedangkan papa saya pemain saksofon gitu. Dangdut sama agak jauh jatuh cintanya ya? Iya betul, jadi emang agak cross genre ya Kak. Betul. Iya gitu, jadi agak mix gitu. Jadi kadang saya selera musiknya jazz kadang, tapi kadang cengkok saya agak dangdut gitu. Gitu, memang backgroundnya musik, jadi dari dulu memang suka musik. Gitu deh, jadi ya terjun ke sini. Oke, berarti emang agak ini ya, tumbuh di keluarga yang cukup bervariasi gitu ya, ada jazznya juga, tapi kalau ini ada cengkok dan dangdutnya juga. Iya betul. Nah, tadi kamu all the way from Cimahi tadi ya? Yes. Nah, berarti kan Cimahi kan berarti otomatis orang Sunda dong? Betul. Nah, logat Sunda nggak tuh? Logat Sunda kamu tuh kan tebel banget gitu ya? Betul. Nah, bisa di-share nggak sih apa-apa aja makanan-makanan atau kesundaan kamu tuh apa aja? Makanan atau kegiatan orang Sunda tuh ngapain aja sih sebenarnya? Kegiatan orang Sunda ya, saya biasanya ngapain ya, orang Sunda juga manusia biasa kok Pak. Tapi orang Sunda kan terkenal suka makan-makan ini. Pedas. Apa namanya? Bukan. Seblak. Sayur-sayur mentah ya? Sayur-sayur mentah gitu? Iya betul. Sebenarnya kalau sama orang Sunda, Bapak kalau berjodoh sama orang Sunda enak. Kalau lagi nggak ada duit, kasih nasi, lepasin aja di kebun. Nanti bisa makan. Rumput tapi juga semua bisa jadi lalap kalau sama kita Pak. Makan gitu. Semuanya ya gitu semuanya ya. Kita makan. Daun-daunan, saja makan cuman aja. Oh jangan. Nah, sesunda apa sih Bunga sebenarnya? Sesunda apa aku ya? Gak tahu ya. Seperti ini nih, muka seperti ini tuh sebenarnya nggak bisa saya kontrol. Itu muka jadi Sunda itu gitu ya? muka-muka ibu-ibu, tau gak sih? Kayak misalkan, Uce apa tuh? Nah kan gitu kan mukanya. Uce tahu nggak kalau misalkan itu si bapak Eta tuh nah gitu. Jadi raut-rautnya itu hanya orang Sunda yang mampu. Betul. Kadang tuh ada yang bilang, Bunga teh ini teh ngikutin Syahrini apa gimana? Enggak ada, memang kita semuanya orang Sunda seperti ini. Oh gitu. Gitu.
itu bukan kode-kodenya artis-artis selebriti tertentu ya. Memang iya, orang Sunda suka mengerenyitkan hidungnya. Mengerenyit hidung, terus ngomongnya memang agak manja, terus agak ditipisin gitu bibirnya. Gitu. Kalau marah-marah kan gitu, adek, jadi gitu. Kecil tapi pedes Kecil, gitu ya? Iya, kita mah nggak teriak-teriak, nggak, tapi ada kamu teh tahu nggak? Papap gitu. Nah, tapi ada hubungannya suka makan lalapan sama punya kulit glowing kayak kamu ini. Ini ya orang-orang Sunda kan biasanya pori-porinya itu almost nggak ada gitu kayaknya. Emang orang Sunda gitu ya? Sejauh ini yang aku tahu sih ya mungkin genetik aja kali ya. Bukan dari makanan ya? Bukan dari makanan, karena mama papa juga sarwana Sunda gitu, mungkin genetik Sunda seperti itu. Nah, ngomong soal genetik nih, kalau kamu masih kecil tuh sebenarnya di mata keluarga tuh lingkungan seperti apa? Apakah memang anaknya ceriwis, ya kan? Apakah anaknya introvert? Kayaknya nggak introvert juga sih kayaknya ya. Sangat jauh dari kata seperti sosok apa sih sebenarnya Bunga ini? Saya itu dari kecil kecil tidak bisa diem, kata mama. Kayak misalkan dibawa ke bus, saya naik ke pala jok kursinya gitu. Ya Allah. Saking nggak bisa diemnya, ini ada fakta yang sangat lucu ya teman-teman semuanya. Saking tidak bisa diemnya, dulu saya dibawa ke psikiater. Karena orang tua saya nyangka saya menderita autis. Terus kata dokternya, enggak kok Bu, emang anak nggak bisa diem aja ini mah, katanya gitu. Itu saya dulu emang nggak bisa diem dan memang sangat ceria gitu dari dulu. Oh, ceria berarti kan suka bermain ini. Apakah kamu punya saudara-saudara gitu atau mainnya suka sama orang rumah atau mainnya itu suka sama orang luar? Sama orang saya sampai sama tukang beca bersahabat Pak dulu. Memang duta persahabat, duta lingkungan kayaknya ya. Iya. Semua ditemenin. Iya, Mang Eman namanya. Mang Eman, halo Mang Eman kalau nonton. Kayak nggak penting banget sih, tapi kayak adalah. Mungkin Mang Eman nonton nih, Mang Eman bangga ya. Iya, Mang Eman. Tapi kamu anak keberapa, Bunga? Ini agak sedikit rumit. Rumit. Ya kalau dari papa aku anak ketiga, kalau dari mama aku anak pertama gitu. Oke. Jadi ini ya keluarga berarti campuran gitu. Campuran, berarti banyak, tapi kita harmonis. We love each other. Yeay. Gini dulu kali ya. Kelihatan nggak sih? Ya oke. Lanjut aja ya, kita lanjut. Nah, sebelum jadi Bunga yang sekarang nih, sebenarnya Bunga tuh punya cita-cita apa sih? Kan kamu kata hidupnya nggak terencana nih ya, Incetizen ya. Sebenarnya kamu kalau cita-cita punya? Saya tuh cita-cita pekerjaan nggak punya. Intinya saya pengen banyak duit. Itu semua orang. Itu semua orang sih ya. Betul. Tapi aku tuh dari dulu pengen bekerja yang mana pekerjaan itu tuh bisa memberikan pengaruh untuk orang yang bekerja dengan aku. Makanya saat aku ternyata waktu daftar dokter, menurut aku kayaknya pas deh, soalnya wah ini tiba-tiba kan serius nih kita ngobrol teman-teman. Soalnya aku ngerasa belum menjadi manusia yang baik. Jadi salah satu cara aku menebar kebaikan adalah dengan menyelamatkan orang-orang dengan pengetahuan aku di medis gitu. Jadi ibaratnya berguna untuk masyarakat. Betul. Gitu ya. Tapi kalau sekarang udah merasa berguna belum buat masyarakat? Jadi beban nih. Enggak lah, berguna lah karena kan menghibur masyarakat dengan konten-konten kamu di sosial media, dengan bahasa-bahasa baru gitu, menemukan bahasa-bahasa baru. Nah, nanti soal bahasa kita akan bahas nanti ya. Aku mau nanya juga nih, orang tua sebenarnya itu ngarahin kamu nggak sih untuk menjadi penyanyi, musisi atau apapun itu? Apakah kamu kayak dilepas aja atau gimana? Kalau orang tua lebih ke mereka cara mendidiknya adalah lo cari jalan lo sendiri. Kalau suatu saat pilihan lo salah, kita akan ngasih petunjuknya gitu. Harus seperti apa. Jadi mereka memang tidak menuntut aku untuk melakukan semuanya dengan benar, tapi mereka mengajarkan aku untuk bisa mengatasi situasi kalau itu tidak baik untuk aku. Oke, berarti ada arahan-arahan juga dari keluarga ya. Pasti. Dilepas, tapi tetap diarahkan mana yang baik dan mana yang benar. Tapi mereka setuju kamu di dunia musik waktu itu? Setuju-setuju aja sih mereka. Asal aku bisa bertanggung jawab aja sama yang aku pilih. Nah, berarti nyanyi udah dari kecil. Sejak kapan kamu punya hobi bernyanyi gitu? Dulu tuh pertama kali aku nyanyi naik panggung itu SD kelas 6. Karena kan kalau dulu tuh zaman kita kecil ya, suka ada produk-produk yang keliling sekolah, susu yang gitu-gitu kan, bener, terus suka ada truk yang dibuka, terus jadi panggung. Dulu tuh nyanyi di situ pertama kali, terus tiba-tiba juara, terus gue pikir emang enak ya suara aku ya, gitu. Terus akhirnya ya udah dari situ jadi suka nyanyi. Jadi suka nyanyi. Nah, apakah pada saat kapan nih kamu memutuskan, nih gue harus ikut ke panggung yang lebih besar lagi, which is itu di Indonesian Idol tahun 2023? Iya, 2223 lah. 2223 gitu ya. Nah, kapan kamu memutuskan, nih kayak gue harus ke panggung yang lebih besar nih? Kalau misalkan memutuskan untuk ikut Idol tuh sebenarnya waktu itu masih 50-50. Karena aku udah berkuliah kan. Oh iya. Aku udah kuliah, terus tapi ada sahabat aku tuh bilang gini, Bung, mimpi itu tuh nggak akan pernah hilang, tapi dia bakal tidur dan suatu saat mimpi lu bakal bangun lagi saat lo udah
dalam kondisi menyesal gitu loh intinya. Kira kayak udahlah fuck it, sorry, udahlah just do it. Just do it, oke. Just do it gitu. Akhirnya aku ikutlah ajang itu. Ternyata lolos. Ya udah sekarang jadi 2 kaki gitu dari kuliah sambil nyanyi. Ternyata bisa-bisa aja gitu ya. Sebenarnya bisa, tapi ada yang harus dikorbankan. Pasti waktu, tenaga gitu. Bener sih, aku juga setuju sih. Misalnya apa aja yang opportunity di depan kita, selagi itu positif dan bisa insya Allah bisa dijalanin, dicoba aja dulu. Betul. Ya kan? Karena mimpi tadi nggak pernah apa tadi? Mimpi itu tidak pernah tidur. Dia bakal bangun saat kamu sudah menyesal. Tuh, ya nyesal tuh paling nggak enak gitu. Jadi coba aja dulu. Nah, momen paling berkesan nih, sewaktu di Idol, kira-kira apa? Apakah deg-degan waktu pas dieliminasi, atau pada saat ketemu teman-temannya, atau ketemu mentor-mentornya gimana? Momen yang paling aku masih sangat ingat sampai sekarang adalah saat teman saya kira kesurupan dan mau loncat. Ada namanya Alfredo Fernando, sahabat saya sampai sekarang. Kita lagi pulang, kita cari nih, Edo mana ya gitu kan, karena kita selalu ngumpul gitulah. Aku Edo dan Ajis namanya, sama Anggis juga. Cari Edo, ternyata dia ada di ruang laundry room. Ada laundry room gitu, ada buat nyuci baju, terus ada teralis balkon. Balkon. Dia lagi duduk keluar ngarahnya. Kayak gini. Nongkrong keluar begini. Iya, di atas pegangan balkonnya itu. Gue kayak, Edo, are you okay? Is this Edo gitu kayak, who are you? Ternyata dia nggak nyaut, ternyata dia lagi pakai headset. Gue udah kayak, wah loncat nih orang nih, loncat. Gue kayak, apakah dia depresi, apakah dia apa, terus kayak, Edo gitu langsung. Apa sih, gue lagi dengerin lagu. Iya, lu dengerin lagu, lihat tempatnya dong kak gitu. Ya itu tuh sampai sekarang gue masih deg-degan. Mana dia begini nih, agak ngeri kayak kesurupan ya. Iya, tiba-tiba loncat, ntar disangka apa nih? Bener. Kan? Apalagi kalau nggak nyaut kan kita kira lagi itu bukan dia gitu ya. Apa dia lagi kata-kata terakhir apa gimana kan, kita nggak ada yang tahu ya. Itu sih yang sampai sekarang masih aku sangat ingat. Tapi lucu berarti, maksudnya berarti di Idol itu tuh kalian ngumpul di satu tempat yang sama atau gimana tuh? Jadi kan tempatnya tuh kayak apartemen gitu kan, jadi kayak ada unit, jadi kadang ada satu unit tuh yang jadi tempat kita ngumpul bareng-bareng gitu, makan bareng gitu. Berarti yang paling dikenang kebersamaannya sama teman-teman juga ya. Tapi kalau misalnya lebih di on stage gitu ya, siapa sih juri favorit kamu ketika Idol waktu itu? Aduh, semuanya favorit lagi. Mungkin Teh Ocha karena pernah ngasih SO, tapi ada juga Kak Unge. Gara-gara Kak Unge bilang, kamu tuh bunglon katanya. Apa aja tuh kamu bisa berubah menjadi lagu itu, kata dia tuh gitu. Terus sih kayaknya semuanya juga favorit kok. Peace. Itu apa? Oh iya, kacamata. Maaf ya teman-teman. Saya bolor soalnya takut nggak bisa baca. Oh berarti Teh Ocha dan juga Unge ya waktu itu ya. Ya mereka memang super talented diva lah di Indonesia gitu ya. Nah kalau kita kembali lagi, tadi kamu sempat bilang kamu ini kan memang sedang berkuliah kedokteran. Betul. Ya kan? Dan background akademis kamu kedokteran, terus jadi penyanyi. Betul. Nah saat itu turning point-nya apa sebenarnya? Akhirnya kamu, gue tinggalin aja deh, misalnya gitu kan. Bukan tinggalin sih, lebih tepatnya kayak tunda kali ya. Apa kamu tunda nggak? Siapa dua-dua yang kamu jalanin? Aku sempat cuti 2 semester aja. 2 semester? Iya. Terus? Sayang tuh. Iya sayang sih, cuman kayak waktu itu aku mikir untuk membuat fondasi dulu di musik. Akhirnya sampai saatnya aku udah masuk label, dari situ kayak oke, ini baru nih bisa gue nyambi 2 tempat gitu. Iya ya, udah ada pijakan nih berarti kalau udah label ya. Sekarang kamu udah ada label berarti sekarang? Udah. Ada ya. Nah kalau boleh tahu kamu udah berapa ini lagu sih? Udah menelurkan karya, menelur? Menelur saya. Ada 4 berarti. Udah 4 ya. Sama yang terakhir ini termasuk 4? Termasuk 4. Nanti kita dengerin nggak sih nanti? Boleh dong. Nanti ya, tapi nanti kita simpan dulu gitu. Nah, alasan kamu selain pengen nolong orang nih, kan kamu bilang tadi, aku mau ngambil kedokteran, pengen nolong orang dan pengen berguna buat masyarakat gitu. Betul. Nah, alasan setelah itu apalagi sih sebenarnya kenapa ngambil kedokteran? Gak ada sih, itu doang. Itu ya? Itu doang, dan kalau dokter kan kebanyakan tidak bekerja di belakang komputer kan. Kayaknya aku tuh, dengan aku yang tidak bisa diem ini, kayaknya nggak bisa aku kalau begini gitu, diem di belakang komputer dan lain-lain gitu. Oh, tapi kamu ada rencana ngambil spesialis apa yang pengen pasti. Apa? Tergantung, ini saya akan terdengar seperti
cewek yang agak gimana, cuman jujur tergantung pasangan aku nanti. Kalau ternyata aku berjodohnya menikah dengan sesama dokter, aku akan membiarkan suami aku aja yang ngambil spesialis mayor, spesialis besar kayak misalnya bedah, jantung, dan lain-lain. Aku ngambilnya spesialis yang misalkan radiologi gitu, atau patologi klinik, kulit gitu. Yes. Kalau misalkan ternyata aku tidak berjodoh dengan sesama dokter, aku akan ngambil yang mayor. Mungkin aku akan ngambil bedah, mungkin aku akan ngambil jantung gitu. Wow, ternyata rencananya ini ya cukup detail ya. Betul. Di balik bunga yang cuawaan ini ternyata dia memikirkan semuanya. Kalau jodohnya A akan kayak gini, jodohnya B kayak gini. Gitu. Wow, impresif ya. Oke. Nah, Bunga, kalau sekarang kan kamu masih fokus banget nih di kedokteran gitu. Kalau sekarang misal kamu fokus banget gitu ya, kan teman-teman kamu juga berarti angkatan kamu udah ada yang lulus berarti? Udah pada koas teman-teman. Berarti kamu juga harusnya sekarang ini udah koas harusnya? Harusnya sekarang sudah koas. Sekarang di semester? Semester 6. Semester 6. Itu kalau di kedokteran tapi aku masih lama lulusnya, karena kalau di FK itu kan sistemnya blok. Jadi itu ada beberapa blok yang nggak aku ambil, karena di situ aku harus nyambi kerja. Gitu. Jadi agak sulit menjelaskannya, cuman mungkin teman-teman nanti bisa di kolom komentar. Asik. Yang di kedokteran juga gitu. Berarti memang agak mundur lah. Agak gitu mundur, ya. cuman kita chill aja. Cuek aja. Buru-buru mau kemana sih? Kita kan kuliah, bukan lomba lari kan? Betul. Masing-masing memiliki timeline kesusahannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau buru-buru pasiennya ntar salah ngasih obat, apalagi nanti kalau misalnya nyari obatnya dari ChatGPT, jangan ya. Jangan dong teman-teman. Jangan. Bahkan harus kuliahnya benar-benar ya, Bunga ya. Oke, nah tanggapan teman-teman seperjuangan kamu nih di kampus melihat kamu sekarang tuh seperti apa? Mungkin mereka melihat, dulu teman sekelas gue nih, terus sekarang udah terkenal gitu. Ada yang gimana nggak sama kamu? Kalau anak FK tuh kebanyakan mereka ansos ya. Maksudnya mereka tidak begitu into sosial media sebenarnya. Cuman kadang mereka cerita kayak, Bung kemarin ada perawat yang ngomong sama gue katanya kenal sama lo gitu. Kayak gitu-gitulah ngomong-ngomongnya. Terus aku juga di kampus tuh sebenarnya lebih ke kupu-kupu sih. Sahabat aku cuma 4. Kuliah pulang. Kuliah kerja. Nah, ngomongin kuliah sama kerja, gimana cara kamu bagi waktu nyanyi, kuliah, terus bikin konten kan itu nggak gampang menurutku ya. Harus ada ide. Ya kamu gitu nggak sih? Enggak langsung aja gitu. Langsung aja. Saya biasanya pulang kuliah tuh, makanya kadang rambutnya masih begini atau bagaimana. Tapi itu disukain orang ya sebenarnya. Iya, dikasih konten serius kagak ditonton. Yang bener-bener deh netizen sampai sekarang. Nah itu gimana kamu ngebagi semuanya itu gitu loh? Kalau antara kuliah dan kerja, aku sungguh berterima kasih kepada pemerintah karena sudah menciptakan wush. Terima kasih banyak. Betul. Itu yang menyelamatkan aku. Jadi biasa tuh aku kuliah sampai sore, pulangnya sore, itu langsung naik bus, langsung ke Jakarta kerja, terus pulang kerja, beres naik bus lagi, kuliah lagi paginya gitu terus. Gitu terus. Jadi aktivitas aku tuh dimulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi udah gerak tuh kepala sampai jam 11 malam. Itu. Nah, berarti PP walaupun cepet tuh kan lumayan capek juga gitu ya, bisa kita bilang ya. Itu seminggu berapa kali kamu harus PP Jakarta Bandung? Tergantung ada jobnya, cuman aku pernah paling parah itu 1 hari 3 kota. Dari Bangka ke Jakarta ke Cimahi, dan tiga-tiganya kerja. Tiga-tiganya kerja? Tiga-tiganya kerja. Wow, luar biasa ya. Itu terparah sih. Paling banyak waktu itu pernah tiap hari PP saat lagi bikin single ini. Oh gitu? Single Tahu Diri tuh setiap hari PP Cimahi Jakarta. Wow. Cimahi Jakarta PP buatnya promo gitu ya segala macam? Enggak, waktu itu masih proses produksi sih. Wah, nggak ada rencana nih pengen pindah aja deh gitu loh ke Jakarta, kayaknya agak capek ya gitu. Terus kampusnya saya bawa gitu. Kampusnya saya pindahin. Kampusnya pindah gitu, pindah ke Jakarta gitu. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya? Kalau ini. Mungkin setelah lulus ada rencana nggak sih buat di Jakarta aja gitu? Setelah lulus ada pasti rencana. Katanya koas itu bisa pindah rumah sakit kan. Cuman aku nggak tahu sih. Aku sih masih pengen di kampus aku aja gitu. Cuman kalau udah lulus, mungkin iya. Akan dipertimbangkan untuk pindah ke Jakarta. Karena pekerjaan memang lumayan banyak di Jakarta gitu. Betul. Nah, tapi saat ini kan kamu juga aktif di sosial media. Apakah ada keinginan untuk jadi full content creator diseriusin gitu loh? Kan sekarang kamu termasuk content creator lah ya, karena create a lot of content lah gitu. Tapi ada niat gak nih gue pengen fokus aja deh ke full content creator, mungkin meninggalkan menyanyi gitu? Oh enggak sih. Enggak sih. Karena aku jadi dokter to save life. Aku jadi musisi karena musik save my life. Asik! Masuk tuh hashtag Bunga Reza 2025. Serius? Apa sih maksudnya music save my life? Kayaknya aku nggak tahu sih hidup aku kalau nggak ada musik gimana. Bener-bener
Bentar pikir dulu. Karena dari musik itu aku dapat ketemu orang, aku di FK dididik, tapi di musik itu aku diajarin jadi manusia sih. Aku bener-bener, menurut aku lingkup musik ini yang mendewasakan aku sih. Aku ketemu sama orang, oh ternyata ada ya di dunia orang yang kayak gini, ada yang A, B, C, D, terus suka ngobrol juga sama mereka yang memang lebih berpengalaman dari aku di hidupnya gitu. Kayak aku pernah ngobrol sama, ada namanya Lava, Mas Lava, dia produser musik yang sangat terkenal. Salah satu yang aku sangat ingat, dia bilang, kalau kamu belum sukses di umur 25 tuh nggak apa-apa kok. Nah di situ aku kayak, oh iya ya, ngapain sih buru-buru gitu. Jadi banyak banget pelajaran hidup yang membuat aku tidak jemprat ya, alias stres kalau di bahasa saya, itu dari musik. I see, music save your life karena kamu ketemu banyak orang-orang yang inspiring gitu ya, akhirnya menyadarkan kamu sebagai anak muda. Sebenarnya nggak bener sih, nggak perlu buru-buru. Ada yang bilang 25 harus sudah punya rumah, 25 harus punya 100 juta di usia 25, kan nggak perlu ya sebenarnya Bunga ya. Sebenarnya. Yang penting nikmatin prosesnya dan juga pastinya apa ya, bisa kita bilang berguna lah buat masyarakat gitu ya.